Bumi tempat kita tinggal terdapat banyak tempat yang wajib kita bahas. Salah satunya kawasan yang terletak di ujung paling utara dan selatan bumi kita ini. Antartika yang ada di ujung selatan bumi atau yang lebih sering kita sebut dengan kutub selatan, dan Arktika yang ada di ujung utara bumi atau yang lebih sering kita sebut dengan kutub utara. Sekarang mari kita bahas tentang perbedaan kedua kutub tersebut. Selamat datang di Seperti TV, channel yang akan menambah wawasan kita seputar fakta dan info menarik yang ada di sekitar kita. Apakah kamu juga sering menyamakan antara Antartika dengan Arktika? Faktanya masih banyak orang di dunia ini yang menyamakan keduanya, padahal secara mendasar dua tempat tersebut sangatlah berbeda. Memang tempat-tempat tersebut terlihat sama, bahkan sama-sama memiliki cuaca dan suhu dingin yang ekstrim. Namun jika kamu jeli, maka kamu dapat menemukan perbedaan di antara keduanya. Antartika adalah kutub selatan yang terletak di bagian paling selatan bumi, yang juga disebut dengan sumbu bumi, dengan letak pada titik 90 derajat lintang selatan. Antartika ditemukan pertama kali pada 1911 silam oleh Roald Amundsen, seorang penjelajah wilayah kutub bumi berkebangsaan Norwegia. Sedangkan Arktika adalah kutub utara yang terletak di bagian paling utara bumi, dengan letak pada titik 90 derajat lintang utara. Ada beberapa penjelajah dunia yang telah sampai di Arktika untuk pertama kalinya. Mereka yang paling awal menemukan Arktika adalah Robert Peary, Frederick A. Cook, Matthew Hanson, dan penemu kutub selatan, Roald Amundsen. Antartika dan Arktika sama-sama terletak di kutub bumi, namun keduanya sangat berbeda secara hakikat. Sampai saat ini, Antartika, kutub selatan, tidak dimiliki oleh negara manapun di dunia, dan eksplorasi di Antartika hanya bertujuan untuk sains, perdamaian, dan wisata. Berbeda dengan Arktika, kutub utara, yang sampai saat ini telah ada beberapa negara yang mengklaim daerah tersebut, yakni Amerika Serikat, Rusia, Norwegia, dan Kanada. Beberapa kota kecil juga terdapat di kawasan Arktika, dan ini membuat kutub utara sebagai satu-satunya wilayah kutub bumi yang memiliki populasi manusia secara aktif. Laman National Geographic mencatat bahwa suhu Antartika atau kutub selatan lebih dingin jika dibandingkan dengan suhu di Arktika. Hal ini dapat terjadi karena letak Antartika lebih tinggi dibandingkan dengan Arktika. Sebetulnya tanah di Antartika hanya memiliki ketinggian 100 meter di atas permukaan laut. Namun lapisan es di atasnya memiliki ketebalan setinggi 2.700 meter di atas permukaan laut, sehingga hal ini juga mengakibatkan suhu Antartika lebih dingin. Suhu terpanas yang pernah tercatat di Antartika adalah 12,3 derajat Celcius. Sedangkan suhu terdingin yang pernah tercatat di Antartika adalah 89,2 derajat Celcius. Memang suhu ini lebih dingin jika dibandingkan dengan suhu di kawasan Arktika. Itu sebabnya kawasan Arktika masih bisa dijadikan tempat tinggal. Antartika juga bukanlah lautan beku seperti Arktika. Dengan luas sekitar 6 juta mil persegi, Antartika memiliki daratan yang jauh lebih luas ketimbang Arktika. Sedangkan Arktika merupakan lautan beku yang memiliki luas sekitar 5 juta mil persegi. Daratan yang ada di Arktika mengelilingi lautan Arktik yang membeku, dan daratan tersebut digunakan oleh banyak orang untuk kehidupan sehari-hari. Dengan kawasan dan suhu yang berbeda, maka kedua tempat tersebut juga memiliki habitat yang juga saling berbeda. Masing-masing kutub tersebut ternyata memiliki hewan endemik yang hanya terdapat di tempat tersebut, dan tidak ditemukan di tempat lain. Antartika, kutub selatan, adalah habitat alami satu-satunya bagi burung penguin, sedangkan Arktika, kutub utara, adalah habitat alami satu-satunya bagi beruang kutub, seperti ditulis BBC. Hal ini tidak berlaku sebaliknya, karena memang kedua spesies tadi merupakan predator alami yang hanya ada di wilayahnya masing-masing. Beruang kutub juga spesies beruang yang berbeda dengan beruang lainnya.
Meskipun berkerabat dekat dengan beruang coklat, beruang kutub dulunya bermigrasi ke kutub utara dan akhirnya dapat beradaptasi dengan baik di Arktika. Salah satu hasil evolusinya terdapat pada ketebalan dan warna pada bulunya, yang tentu berbeda dengan beruang lainnya. Bukan tanpa alasan mengapa negara-negara besar di dunia berlomba membuat pemukiman modern di Arktika atau Kutub Utara. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, Kanada, dan Norwegia sampai saat ini telah mengklaim beberapa wilayah Arktika menjadi bagian dari negaranya. Mereka memperebutkan sesuatu yang sangat bernilai bagi kelangsungan hidup manusia. Yap, apalagi kalau bukan minyak bumi. Melansir Life Science, Arktika atau Kutub Utara memiliki cadangan minyak bumi yang sangat melimpah. Saat ini bahkan negara-negara seperti Inggris, Swedia, Tiongkok, dan Finlandia juga kerap mengeksplorasi kawasan Arktika. Di kedalaman lautan Arktik diprediksi memiliki cadangan minyak bumi sebanyak lebih dari 10 miliar ton. Jika ditambah dengan jumlah yang ada di darat, maka jumlah cadangan minyak bumi di Kutub Utara ini bisa mencapai 1/4 dari total cadangan minyak di seluruh dunia. Negara-negara yang bisa menguasai hasil bumi di Arktika akan menjadi negara yang kaya raya. Baik itu Antartika maupun Arktika, sama-sama memiliki fasilitas penelitian sains bagi banyak ilmuwan dari seluruh dunia. Namun keduanya memiliki metode atau cara penelitian yang tentu juga berbeda. Pada saat musim panas di Antartika terdapat 3.000 hingga 4.000 orang ilmuwan yang berpartisipasi dalam penelitian ilmiah. Dan pada saat musim dingin, biasanya tidak sampai 1.000 orang ilmuwan yang berada di kawasan ini. Karena mayoritas Antartika adalah daratan, maka kebanyakan penelitian sains juga memiliki metode penelitian darat. Sedangkan Arktika yang mayoritasnya adalah lautan, maka banyak ilmuwan yang melakukan penelitian dari fasilitas yang dibangun di atas kapal laut pemecah es. Jika memang kawasan tersebut tidak bisa dilalui oleh kapal, maka para peneliti biasanya akan membangun fasilitas tepat di atas laut yang membeku. Itulah beberapa perbedaan mendasar antara Antartika dan Arktika yang wajib kita ketahui. Dan terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan info menarik dari channel kita.